Untuk acara selanjutnya, yaitu kita langsung ke paparan materi mengenai sinergi BKN dan Kemdikbudristek dalam penguatan manajemen ASN oleh Ibu Lia Rosalina Esos MAP dari BKN Kantor Regional 3 Bandung. Kepada Ibu Lia Rosalina, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BBGP Provinsi Jawa Barat, Bapak Muhammad Hartono SHMED, Ketua Administrasi Provinsi Guru Jawa Barat, Bapak Kusdiantoro Wijaya SPDM Home, Bapak Ibu pejabat fungsional guru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya Bu ya ini pesertanya seluruh Provinsi Jawa Barat. Senang bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua di kesempatan siang hari ini dan apresiasi untuk BBGP Provinsi Jawa Barat yang sudah menindaklanjuti secara cepat terkait pengelolaan kinerja untuk tenaga fungsional guru di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal ini kalau tidak salah baru kemarin Desember ya Bu, kita diundang oleh Kemendikbud untuk launching aplikasi kinerja dari Kemendikbud, kemudian di Jakarta dan lanjut di Jogja, dan sekarang cukup kaget juga tiba-tiba ada undangan yang mengundang seluruh jabatan fungsional guru di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi sungguh beruntung Bapak Ibu para guru di lingkungan Jawa Barat karena mungkin ini yang pertama dilakukan di lingkungan instansi daerah, tentunya dalam rangka pengelolaan kinerja tenaga fungsional guru. Nah, kalau sebelum saya menyampaikan sedikit materi, mungkin ya karena secara detail terkait aplikasi nanti kan dari Kemendikbud yang akan menyampaikan. Nah, sesuai surat edaran bersama Kepala BKN dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2003 dan nomor 9 tahun 2003 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru, di mana di surat edaran tersebut bahwa untuk tenaga fungsional guru di tahun 2024 untuk pengelolaan kinerjanya tidak lagi menggunakan aplikasi e-kinerja BKN, tapi sudah ada aplikasi tersendiri yang tentunya sudah diintegrasikan. Jadi aplikasi ini adalah platform Merdeka Mengajar yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN. Dan sesuai isi surat tersebut bahwa sistem aplikasi PMM ini digunakan mulai bulan Januari 2024. Kemarin banyak yang konsultasi kepada kami, berkoordinasi kepada kami karena memang di tahun 2023 kami sudah melakukan sosialisasi ke instansi wilayah kerja kami Jawa Barat dan Banten tentang pengelolaan kinerja yang menggunakan aplikasi e-kinerja BKN, di mana di tahun 2023 tentunya seluruh ASN baik PNS maupun P3K kami arahkan untuk menggunakan aplikasi e-kinerja BKN termasuk para jabatan fungsional guru. Nah, kemarin di akhir tahun banyak yang setelah ada rilis dari Kemendikbud ini banyak yang berkonsultasi kepada kami, Bu, bagaimana dengan SKP kami yang sudah kami buat di tahun 2023. Nah, ini sesuai dengan isi surat edaran kami sampaikan juga bahwa sistem aplikasi PMM ini digunakan mulai bulan Januari 2024 sehingga untuk pengaturan kinerja tahun 2023 itu masih menggunakan aplikasi e-kinerja BKN ya. Jadi Bapak Ibu pemangku jabatan fungsional guru kalau kalau ditanya aplikasi di 2023 menggunakan apa, kita masih menggunakan aplikasi e-kinerja BKN. Tapi di 2024 sudah menggunakan aplikasi platform Merdeka Mengajar ya. Kemudian pengelolaan kinerja ASN guru di platform
Merdeka Mengajar ini menjadi data atau dokumen sumber dalam kinerja BKN. Jadi tidak perlu lagi menggunakan dua aplikasi ya Bapak Ibu ya. Dan instansi daerah sesuai dengan kewenangannya ini melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada ASN guru dalam melakukan pengolahan kinerja melalui aplikasi PMM yang terintegrasi dengan kinerja BKN. Kemudian poin penting lainnya adalah instansi daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran data ASN guru pada data pokok pendidikan atau Dapodik dan layanan digitalisasi manajemen ASN BKN. Itu poin-poin penting yang ada di surat edaran tersebut. Di mana surat edaran tersebut diterbitkan di tanggal 15 Desember 2023, gitu ya. Nah, mungkin kita masuk ke karena kami sifatnya kebijakan ya Bapak Ibu, jadi kami akan menyampaikan secara global terkait pengelolaan kinerja tersebut. Izin saya share screen. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang ASN Undang 14 tahun 2003 ini sudah berubah ya sekarang menjadi Undang-Undang 20 tahun 2023. Di mana di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu kita melihat ada beberapa penguatan yang harus kita lakukan sebagai agenda transformasi kita. Yang pertama adalah terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, itu menjadi salah satu poin penting dari Undang-Undang ASN yang terbaru. Kemudian kemudahan mobilitas talenta nasional. Yang ketiga ada percepatan pengembangan kompetensi. Nah, ini terkait pengembangan kompetensi ini tentunya sangat berkaitan erat dengan sistem merit kita. Di mana manakala kompetensi kita meningkat, maka bisa memperkuat dari sistem merit yang ada. Kemudian yang keempat adalah penataan tenaga non-ASN. Yang kelima, reformasi pengolahan kinerja dan kesejahteraan ASN. Nah, di sini juga pengolahan kinerja menjadi salah satu poin penting dalam agenda transformasi undang-undang tersebut. Di mana kalau kita baca di undang-undang tersebut bahwa pengolahan kinerja yang ada di Undang-Undang 20 tahun 2003 secara detail itu tidak jauh berbeda dengan yang tertera di Permen 46 tahun 2023. Jadi kalau Bapak Ibu melihat melihat kembali Permen 4 tersebut, ini detail-detailnya tidak merupakan globalisasi dari reformasi pengolahan kinerja dan kesejahteraan ASN yang tertuang di undang-undang tersebut. Yang keenam terkait digitalisasi manajemen ASN dan yang ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, terkait penguatan budaya kerja dan citra institusi ini juga bertitik berat kepada perilaku kita. Jadi kalau kita lihat kinerja itu ada kinerja dan perilaku, ternyata di Undang-Undang ASN juga diperkuat juga dengan poin penguatan budaya kerja dan citra institusi. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat dari pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang tersebut, yang pertama adalah penguatan pengawasan untuk sistem merit. Nah, ini juga tadi saya sampaikan bahwa dari Renstra 2019 sampai 2024 yang ada ini kita sudah mencoba untuk memberlakukan sistem merit. Nah, sudah mulai berhasil dan kedepannya juga akan kita terus kawal untuk pelaksanaan sistem merit tersebut. Kemudian yang kedua penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kemudian kesejahteraan PNS dan P3K, penataan tenaga honorer dan digitalisasi manajemen ASN yang termasuk transformasi komponen manajemen ASN. Nah, untuk PNS dan P3K ini eh, di Undang-Undang 20 tahun 2023 ini karena belum ada peraturan pemerintah yang menindaklanjuti dari undang-undang tersebut, di mana salah satu pasalnya menyatakan bahwa paling lambat 6 bulan setelah Undang-Undang 20 tahun 2003 ini terbit, tentunya harus segera ada regulasi pendukung. Nanti kita akan melihat bagaimana terkait penetapan kebutuhan PNS, kesejahteraan, serta penataan tenaga honorer secara detailnya. Karena manakala undang-undang ini diterbitkan, sudah mulai banyak yang bertanya kepada kami, bagaimana dengan tenaga honorer dan kawan-kawan. Nah, ini kami belum bisa menjawab secara detail. Mengapa? Karena kami masih menunggu terkait
PP turunan dari undang-undang tersebut. Jadi kita tunggu bersama sampai 6 bulan dari Undang-Undang 20 tahun 2023 itu terbit karena terbitnya di bulan Oktober, akhir Oktober, sehingga kita tunggu 6 bulan ke depan peraturan pemerintah yang menindaklanjuti dari undang-undang tersebut. Kemudian terkait manajemen aparatur sipil negara, ini di Undang-Undang ASN itu bahwa manajemen ASN ini terbagi dari dua kelompok yaitu manajemen PNS dan manajemen P3K, di mana penerapan manajemen ASN yang bekerja di instansi pemerintah disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan masing-masing. Nah, manajemen ASN ini terdiri dari apa saja kalau kita lihat di Undang-Undang 20 2023 karena sedikit berbeda, eh, lebih ringkas kalau di undang-undang yang terbaru kalau di undang-undang lama itu ada 18 ya Bapak Ibu ya terkait manajemen ASN, tapi ini sudah dipersingkat, tapi saya yakin dalamnya itu sudah merupakan esensi-esensi dari 18 manajemen ASN yang sebelumnya. Yang pertama, perencanaan kebutuhan, kemudian pengadaan, yang ketiga, penguatan budaya kerja dan citra institusi, yang keempat, pengelolaan kinerja, kelima, pengembangan talenta dan karir, yang keenam, pengembangan kompetensi, ketujuh, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian. Ini yang nanti akan diatur dalam PP turunan dari Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, fokus ke pengelolaan kinerja karena kita juga yang akan kita bahas adalah terkait pengelolaan kinerja. Apa yang harus kita kita lakukan dalam pengelolaan sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Yang pertama adalah dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui yang pertama peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku. Karena salah satunya tadi terkait budaya kerja dan citra organisasi, tentunya perilaku menjadi hal yang utama itu ya. Kemudian yang kedua, penguatan peran pimpinan dan penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai ASN, antar pegawai ASN, dan antar pegawai ASN dengan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang kedua terkait orientasi pengelolaan kinerja. Ini kalau kita lihat di Permen 46 juga sama seperti ini dalamnya Bapak Ibu ya, terkait orientasi pengelolaan kinerja ini. Yang pertama adalah terkait hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa di penyusunan SKP sudah merupakan satu kesatuan penilaian yaitu antara hasil kerja dan perilaku. Kemudian yang kedua, pengembangan kinerja pegawai ASN. Jadi atasan tidak hanya sekedar melakukan penilaian dari kinerja, tapi tentunya memberikan feedback, memberikan masukan-masukan untuk perbaikan kinerja pegawainya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan penilaian, tapi apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikembangkan dari pegawai tersebut berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah pemenuhan ekspektasi pimpinan. Nah, ini sudah jelas bahwa di Permen PAN ini atasan berhak untuk memberikan ekspektasi lebih baik terhadap target kinerja maupun perilaku bawahannya. Dimungkinkan atasan untuk memberikan ekspektasi lebih terhadap target dan perilakunya. Kemudian yang terakhir adalah dialog kinerja. Nah, dialog kinerja ini merupakan hal yang sangat penting. Kapan dilakukan dialog kinerja? Idealnya manakala di awal tahun, manakala para jabatan pimpinan tinggi sudah menandatangani perjanjian kinerja. Nah, ini sudah harus dilakukan dialog kinerja antar atasan dan bawahannya. Para kepala sekolah di awal tahun ini sudah harus melakukan dialog kinerja dengan para gurunya. Apa target apa saja yang harus dicapai selama tahun 2024, kemudian bagaimana cara pemenuhannya, SDM apa yang dibutuhkan, sarpras apa yang dibutuhkan, anggarannya seperti apa, konsekuensi dan pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, itu harus sudah didialogkan di awal tahun. Nah, eh, sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Kemendikbud khususnya bahwa di minggu pertama bulan Januari ini sudah dilakukan Zoom ya. Jadi minimal di minggu pertama atau minggu depan, 2 minggu awal
tahun 2024 ini sudah ada dialog kinerja sehingga para guru sudah bisa menurunkan kira-kira kinerja, target-target kinerjanya seperti apa. Kemudian selanjutnya, bahwa pengelolaan kinerja ini digunakan untuk menjamin efektivitas pengembangan pegawai ASN serta pertimbangan pemberian penghargaan dan pengakuan serta sanksi. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, di PP 30 tahun 2019 sudah ditentukan terkait reward dan punishment-nya. Manakala JPT dengan penilaian kinerja sekian, maka dia bisa di jabatannya diberhentikan, kemudian bisa ke jabatan yang lebih rendah. Kemudian untuk jabatan administrasi ke bawah itu bisa sampai dengan diberhentikan tidak atas permintaan sendiri. Nah, itu salah satu punishment. Ya, saya ulangi kembali terkait talenta dan karir. Yang perlu kita perhatikan adalah terkait kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi. Kemudian juga yang selanjutnya adalah berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta, maka pengembangan talenta dan karir dilaksanakan melalui dalam satu instansi pemerintah, antar instansi pemerintah, atau keluar instansi pemerintah dimungkinkan Bapak Ibu ya. Dan Presiden berwenang melakukan mobilitas talenta secara nasional untuk mendukung prioritas nasional sesuai RPJM dari eh, pemerintah tersebut. Nah, apa yang dilakukan sinergitas penguatan manajemen ASN yang telah kita lakukan antara BKN dan Kemendikbud. Yang pertama adalah Kemendikbudristek bersama BKN sudah mengintegrasikan platform Merdeka Mengajar dan e-kinerja BKN. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, selama tahun 2023 kami tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada instansi daerah, mengarahkan instansi untuk menggunakan aplikasi e-kinerja kami. Dan alhamdulillah sekali lagi saya sampaikan bahwa Kemendikbud Ristek ini sudah mengintegrasikan aplikasinya dengan aplikasi e-kinerja BKN sehingga sudah bisa menggunakan aplikasi tersendiri. Kemudian terbitnya surat edaran bersama Kepala BKN nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara khususnya untuk jabatan fungsional kita. Kapan waktu pelaksanaannya? Nah, di tanggal 19 Desember 2023 ini sudah dilakukan launching bersama eh, platform Merdeka Mengajar dan aplikasi e-kinerja di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Bapak PLT Kepala BKN dan para JPT Pratama yang hadir saat itu di antara PPSI itu semua hadir. Kemudian kapan mulai berlakunya? Ini berlakunya sebenarnya mulai 1 Januari 2024 untuk pengelolaan kinerja guru. Dan di tanggal 15 Januari 2024 ini mulai berlaku untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Teknisnya seperti apa untuk pemanfaatan aplikasi PMM tersebut dari Kemendikbud. Kemudian manfaat penggunaan PMM dan e-kinerja ini yang pertama sangat praktis karena dokumen yang diisi dan disiapkan sudah ada Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin masih ada kesulitan dari para pemangku jabatan fungsional manakala menuangkan rencana hasil kerjanya harus seperti apa. Karena Menpan 1 tahun 2023 dan PKBKN 3 tahun 2023 terkait pembinaan jabatan fungsional di mana butir kegiatan sesuai Permenpan tersebut adalah sudah tidak ada sekarang. Jadi kita para pemangku jabatan fungsional tidak lagi melihat butir kegiatan. Kalau yang lalu menuangkan SKP itu memindahkan butir kegiatan, sekarang tidak seperti itu, tapi benar-benar cascading dari atasannya, dari kepala sekolahnya. Nah, yang lalu sempat kesulitan, jangankan untuk pemangku jabatan fungsional ya, kami aja di struktural, di fungsional kadang kesulitan untuk menuangkan RHK, menuangkan kalimat. Jadi kadang kita tahu pekerjaannya apa, outputnya apa, outcome-nya apa, tapi pada saat menuangkan ini kita kesulitan.
Nah, sehingga kalau yang lalu kami sempat menyampaikan, walaupun butir kegiatan ini sudah tidak ada, tapi kalimat-kalimat di butir kegiatan ini bisa kita pergunakan untuk penyusunan RHK. Tapi penyusunan RHK itu tentunya karena harus tidak menggunakan lagi kata kerja, jadi harus dirubah menjadi bahasa output. Yang misalnya eh, guru butir kegiatannya adalah mengajar selama misalnya 48 jam pelajaran misalnya. Nanti pada saat memberikan materi ke siswa misalnya. Jadi kalimatnya kita rubah. Nah, di platform mandiri ini lebih simpel kalau tidak salah. Jadi sudah ada pilihan Bapak Ibu kalimat-kalimatnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi sulit untuk menuangkan kalimat karena tinggal memilih. Nah, ini juga mungkin yang menjadi bahan buat kami juga di aplikasi e-kinerja kami juga ke depannya harapannya sudah ada pilihan sehingga kami tidak lagi kesulitan untuk menuangkan RHK karena tentunya untuk seluruh pemangku jabatan pasti sudah ada standar kompetensi jabatannya. Kalau guru pasti sudah standar kompetensi, pejabat administrator itu pun sudah ada standarnya sehingga sebenarnya sudah bisa dituangkan di aplikasi dan